Ketika si fajar terlihat mengintip dengan warna emas kemerahan dari selimut gelap si malam yang semakin cerah ditembus cahaya hangat si fajar, diiringi tiupan sejuk si angin. Santar yang setelah salat subuh, setelah selesai baca Quran, setelah saya berquran dalam kesadaran tubuh setengah mengantuk saat hari ini sedang bertekuk. Menang, betapa tidak, betapa tidak. 17 tahun lalu, Santar pertama melihat segar hijaunya dunia dengan wujud seorang bayi berjenis manusia. Dari sejak minuman sekaligus makanan pertama berupa air susu dari mama Jane, dari mama, kemudian langkahkan sampai si bayi bisa sepenuh hatinya oleh mama Jane, dan senyum bahagia Abah tersayang sepenuh hati. Kecil langganannya Santar berbimbing, kemudian oleh Abah yang setiap hari mencari penghidupan dengan tabah, sehingga Santar tetap tidak kelaparan bersama mama, tidak kehausan, dan tetap teduh tinggal di alam bimba yang berupa gua batu, tambahkan kayu. Meski tidur, duduk terlindung dari bahaya di luar dan tetap nyaman di dalam rumah gua batu dan kayu. Saat itu Santar yang sarang bocah, tidak ada yang namanya bingung dan tabah, tidak bingung tidak tabah, berkeliling di rimba. Tidak ada manusia kecuali Abah Santar dan mama di alam rimba. Meskipun sedih setelah melayang dalam ingatan masa lalu, Santar pun segera pamit dan memohon restu agar diberi keamanan dari berhasil. Sambil membawa Al-Quran dan pakaian ditaruh di bawah rumah dekat halaman di rumah bagian bawah, lalu keluar rumah mencari kayu, mencari bambu untuk membuat tas rujukan sebagai wadah untuk membawa peralatan.
nó tính là đánh phòng bị history discuss oh Sekarang lanjutan kayu persiapan perjalanan sejarah rahasia berbeda. Membantu pada pemilik Peter History ini discuss with mereka oh terlebih dahulu dipotong menjadi beberapa bagian kecil. Bagian tersebut kemudian masih harus diserut lagi menjadi lebih tipis. Selain untuk menjadikan bambu itu lebih tipis, penyerutan juga berguna untuk menghilangkan serat-serat bambu yang tajam dan berbahaya bagi tangan. Setelah proses pewarnaan, potongan bambu kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Setelah kering, bambu kemudian masuk pada proses selanjutnya. Ketelitian dan kesabaran sangat dibutuhkan saat penganyaman potongan-potongan kecil bambu ini. Hal ini mengingat proses penganyaman dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin. Pada proses ini, pembentukan motif juga mulai dilakukan. Potongan yang telah dianyam akan berbentuk lembaran dengan pola yang unik dan warna yang bervariasi. Lembaran-lembaran ini kemudian akan dibentuk sesuai pasar. Kualitas dan keunikan motif menjadi bekalnya menembus pasar dalam dan luar kota. Demikian Safar pergi meninggalkan rumah di rimba, rumah terbaik yang penuh keindahan, meninggalkan segala kebiasaan kenyamanan, meninggalkan segala keindahan, meninggalkan segala kebiasaan kenyamanan,
meninggalkan segala keindahan, meninggalkan segala kebiasaan, meninggalkan segala kenyamanan. Akan khas timbangmu saat sang bergelantungan digantung berloncatan di satu sudut pohon yang terlihat seperti tali yang begitu kuat sehingga di situ beneran untuk diambil dalam limbah yang berada di tempat ini dapat menolak memiliki waktu yang menuju tempat yang dituju. Namun kali ini teriakan khasnya si putra menuju rimba baru kali ini terdengar seperti suara ibu menyayat hati. Ini suara dedaunan dan burung yang menyambut teriakan itu tidak didengarkan betul-betul seperti suara orkestra kesedihan yang dapat membuat pendengarnya mengalirkan air mata kesedihan.